selamat datang kembali di video Miss. Nah, kali ini Miss akan ajak kalian belajar mengenai turunan fungsi trigonometri. Nah, untuk turunan fungsi trigonometri, Miss mau kasih tips untuk mengingat turunan dari sin dan cos dan seterusnya. Oke, nah untuk urutannya, ingat aja ini urutannya adalah sin X. Oke, lalu di bawahnya kita tuliskan cos X, lalu di bawahnya adalah min sin X, lalu di bawahnya adalah min cos X. Jadi urutannya SC. SC positif 1 dan SC negatif 1 pasang. Jadi ketika ditanyakan apa turunan dari sin, kita lihat apa yang di bawah sin? Cos. Apa turunan dari cos X? Min sin X. Apa turunan dari min sin X? Yaitu min cos X. Inilah. Jadi apa turunan dari min cos X? Balik lagi. Yaitu urutannya apa? Ke sin. Balik lagi dia ke sin X. Begitu. Oke? Nah, untuk memahami lebih mengenai turunan fungsi trigonometri, kita perlu mengingat kembali bagaimana menurunkan fungsi pada operasi jumlah, kurang, kali, dan bagi. Kita misalkan bahwa sebuah fungsi gx terdiri dari fx ditambah hx. Maka ketika kita ingin menurunkan si gx, ini adalah turunan dari si fx ditambah dengan turunan dari si hx-nya. Berlaku juga untuk pengurangan. Oke? Nah, bagaimana jika si gx-nya adalah fx dikali hx? Maka untuk menurunkan fungsi si gx ini adalah f aksen x dikali hx ditambah fx dikali h aksen x. Lalu bagaimana jika si gx-nya terdiri dari fx dibagi hx? Maka bagaimana untuk menurunkan dari si gx? Maka g aksen x-nya adalah fx ini kan sebagai pembilang, hx sebagai penyebut. Maka turunan pertama dari pembilangnya dulu berarti f aksen x dikali hx, lalu dikurang fx dikali h aksen x per hx-nya dikuadratkan. Begitu dia. Jadi ini gunanya untuk apa? Misalkan kita mau cari kalau suatu fx itu fungsinya merupakan fungsi dari tan x. Kalau kita mau mencari turunan dari tan x, nah tan x itu kan terdiri dari apa? Sin x banding dengan cos x. Sehingga kita gunakan konsep yang mana? Yang untuk si gx sama dengan fx per hx, yang jika diturunkan menjadi g aksen x sama dengan bla 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 bla. Oke? Nah, berarti kalau kita mau cari turunan dari si fx untuk tan x ini, maka si fx-nya adalah sin x dan si hx di sini adalah si cos x. Maka kita turunkanlah. Untuk f aksen x-nya atau turunan dari tan x adalah pertama turunan dari sin x. Apa turunan dari sin x? Cos x. Oke, dikali dengan si penyebutnya, berarti si cos x dikurang untuk yang pembilangnya apa? Si sin x dikali turunan dari si penyebutnya. Turunan dari cos x apa? Yaitu min sin x per penyebutnya dikuadratkan, berarti cos x dikuadratkan. Maka f aksen x sama dengan cos kali cos, cos kuadrat x, min sin dikali min sin, positif sin kuadrat x dibagi cos kuadrat x. Oke, nah cos kuadrat x ditambah sin kuadrat x itu kan merupakan identitas pada trigonometri yang nilainya sama dengan 1. Jadi ini 1 per cos kuadrat x. Nah, 1 per cos itu kan disebut sebagai sekan. Maka 1 per cos kuadrat x itu artinya 1 per cos dikuadratkan atau sama dengan sekan kuadrat x. Jadi untuk turunan dari si tan x ini adalah sekan kuadrat x dengan menggunakan konsep menurunkan ketika fungsinya fx per hx begitu. Nah, jadi kalian boleh coba sendiri bagaimana jika kita menurunkan kalau suatu fx itu adalah fungsi yang mengandung
kotangen X. Nah, berarti ini kita masuk bagaimana? F aksen X-nya, cara menurunkannya juga dengan cara yang GX sama dengan Fx per Hx. Karena apa? Karena si kotangen X itu merupakan perbandingan dari cos X banding sin X, begitu. Oke, jadi tipsnya untuk dasar dari turunan fungsi trigonometri ini kalian cukup mengingat SC yang sepasang positif, sepasang negatif, berarti sin X, cos X, min sin X, min cos X. Ketika ditanya apa turunan sin X, berarti di bawahnya apa? Cos X. Ketika ditanya apa turunan cos X, berarti min sin X. Ketika ditanya apa turunan dari min sin X, berarti min cos X. Dan ketika ditanya apa turunan dari min cos X, yaitu sin X. Oke, semoga bermanfaat. Next, Miss akan ajak kalian membahas soal-soal HOTS mengenai turunan fungsi trigonometri. Oke, see you!